Halo guys, terima kasih sudah mau mampir di channel ini Jobs Project. Kebetulan hari ini aku cukup tertarik untuk membahas sedikit terkait investasi. Jadi hari ini aku mau coba review salah satu aplikasi investasi reksadana online, yaitu Bibit. Nah, tapi sebelum videonya dimulai, aku mau minta maaf kalau seandainya suara-suara kendaraannya cukup mengganggu. Mungkin sedikit cerita kenapa aku buat video ini, karena setelah mendengar dari banyak narasumber yang sudah bergabung, kesannya bisa dibilang baik. Setelah aku coba dalami, bahkan aku menyesal kenapa baru tahu hal ini sekarang. Semoga dengan video ini teman-teman yang mungkin sudah mulai terpikir untuk tabungan tapi tertunda untuk memulai, bisa segera memulai berinvestasi ataupun menabung. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke topik utama, yaitu aplikasi investasi reksadana online Bibit. Nah, di sini kebetulan aku sudah download ya dan mendaftar di aplikasinya juga. Jadi mohon maaf nih kalau tutorial mendaftarnya nggak ada di video ini. Tapi yang bisa aku pastikan proses daftarnya gampang kok. Hanya isi data dan nanti diminta foto KTP serta foto selfie sambil pegang KTP. Setelah itu akan diproses. Kalau aku kemarin kurang lebih 3 jam akun sudah aktif dan bisa langsung invest. Nah, jadi ini adalah tampilan awal atau home untuk aplikasi Bibit. Jadi ini adalah akun aku dan aku sudah investasikan dana sebesar Rp10.100.000. Untuk hari ini mungkin nggak akan terlalu luas pembahasannya, karena memang sesuai judul aku hanya akan bahas tentang salah satu produk reksadana yaitu pasar uang. Sebenarnya untuk produknya sendiri ada beberapa ya, ada pasar uang, obligasi, dan saham. Cuma memang karena aku juga pemula, jadi aku sedang mempelajari terlebih dahulu sembari mencoba dan akhirnya memilih lebih banyak membeli produk pasar uang, karena memang produk ini untuk tingkat resikonya sangat rendah ya dibanding produk lainnya seperti obligasi ataupun juga saham. Mungkin aku lihatin sedikit dari grafiknya ya. Misal aku klik di bagian pasar uang, mungkin teman-teman bisa coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kita coba klik di produk pasar uang. Terus di sini kita akan coba klik ya salah satu dari manajer investasi, atau aku sih nganggap ini perusahaan yang mengelola uang kita lah. Nah, jadi Bibit sebenarnya sudah merekomendasikan beberapa manajer investasi dari tingkatan tertinggi dan kita bisa filter juga sebenarnya. Nah, di sini kita kalau mau filter kita bisa scroll dulu ya ke bawah, terus kita klik discover more. Nah, nanti akan ada menu filter. Nah, kita tinggal filter aja nih. Nah, jadi kita bisa filter apakah berdasarkan returnnya. Ini adalah keuntungan investasi yang kita bisa peroleh. Berarti di sini kita dapat kurang lebih 6% kalau seandainya kita ambil Sukor Invest Money Market Fund, atau dari expense ratio-nya itu. Nah, biasanya semakin rendah presentasinya maka semakin bagus, atau total AUM-nya. Kalau nggak salah ini total investasi yang sudah terkumpul di sini. Jadi ya udah banyak yang investasi di sini dengan total kurang lebih 10 triliun ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik lihat detail. Nah, jadi kita bisa klik. Nah, jadi sebenarnya kalau aku poin pentingnya sih kita bisa lihat grafiknya meningkat terus. Terus tingkat resikonya kita bisa lihat rendah. Nah, terus kita bisa fokus juga ke drawdown-nya. Ini adalah kemungkinan nilai investasi turun. Kita bisa lihat bahkan 0%. Makanya bisa dibilang resikonya kecil sekali kalau untuk produk pasar uang ini, atau bahkan bisa dibilang nggak ada mungkin. Secara singkat ya teman-teman bisa scroll ke bawah, sudah ada perkiraan nih untuk hasil invest kita. Misal kita invest 1 juta sebulan secara rutin, artinya kita bisa dapat keuntungan kurang lebih 712 ribuan lah untuk kita investasi selama 12 bulan. Nah, kebetulan aku kemarin coba-coba ya, kalau langsung 12 juta kira-kira beda atau tidak, seperti itu. Nah, ini kan dia yang rutin ya per bulan. Nah, mungkin kita bisa klik di sini. Mungkin aku mau coba ya. Kalau seandainya dia langsung kita buat 12 juta terus juga nabung sekali. Nah, ternyata kita bisa lihat ya ada keuntungan yang lebih. Nah, jadi kalau tadi sekitar 712.000, di sini sekitar 776 ribuan. Nah, jadi itu tergantung teman-teman ya mau rutin atau sekali, yaitu pilihan masing-masing. Nah, di sini juga kita bisa lihat gambarannya kalau per 3 tahun seperti apa, per 5 tahun seperti apa.
kita back dulu ya untuk membandingkan dengan obligasi atau saham itu seperti apa, karena kita udah dapat nih gambaran untuk pasar uangnya sendiri ya. Secara sederhana kita bisa lihat dari grafiknya aja itu konsistensinya meningkat. Kita bakalan lihat sedikit untuk obligasi ataupun juga saham seperti apa. Kita back dulu. Terus di sini aku bakalan coba scroll ke bawah, kita bakalan coba buka obligasi ya. Nah ini aku coba klik salah satu manajer investasi di obligasi, mungkin Manulife ya. Kita lihat detail. Nah teman-teman bisa lihat grafiknya turun naik, jadi beda banget dengan pasar uang. Kita mungkin bisa coba lihat saham juga ya, supaya gak terlalu lama untuk bahas yang ini, hanya sekedar saja. Ini aku coba klik BNI AM Index ya, kita lihat detail juga ya. Aku klik salah satu tadi, kurang lebih grafiknya juga naik turun ya. Jadi memang konsistensinya tidak sebaik pasar uang, tapi plus minus sih. Dengan tingkat resiko yang lebih kecil, keuntungan yang ada di pasar uang juga ya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan obligasi atau saham. Bahkan kadang dengan dana investasi yang lebih minim ya kita bisa dapatkan keuntungan yang bahkan ya bisa lebih besar gitu kalau untuk obligasi atau saham. Tapi itu kembali ke teman-teman lagi ya. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa untuk pemula mungkin sembari belajar ya kita bisa coba dengan produk yang paling aman, yaitu pasar uang. Apalagi keuntungan yang ditawarkan juga lumayan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan menabung di bank, sependengaran aku yang mungkin bunganya hanya sekitar 1% per tahun ya. Jadi bisa dibilang ya produk pasar uang ini adalah hal yang bisa dicoba lah. Sebenarnya salah satu kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh aplikasi Bibit, kita bisa dapatkan rekomendasi investasi yang cocok dengan diri kita. Biasanya itu didapat dari robo advisor, jadi semacam ini rekomendasi dari robot yang sudah menilai kita lewat beberapa pertanyaan. Mungkin aku contohkan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan rekomendasi robo kamu. Nah kita tinggal klik di sebelah dana pensiun ada ubah, itu tinggal diklik saja yang itu. Sekarang kita langsung cek aja kali ya. Nah, jadi ini kebetulan beberapa portofolio aku ya kemarin ya, tapi ini udah agak diedit sih. Aku coba jelaskan sedikit ya, mungkin untuk tambahan informasi. Kita tinggal scroll ke bawah, kita klik yang ulangi pertanyaan. Nah jadi nanti di sini ya kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data ya. Di sini ada ulang tahun, jadi tinggal disesuaikan nih, karena memang indikatornya ya ini mungkin dari tanggal kita lahir misalnya ya, terus juga dari tahun lahirnya berapa untuk menentukan umur ya. Kita tinggal klik OK, baru setelah itu kita next ya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, kita tinggal sesuaikan dengan jawaban kita masing-masing ya. Baru di sini juga ada berapa pendapatan bulanan ya. Ini bisa dijawab secara pribadi ya. Misal aku buat di sini 5.000 ya. Kita coba-coba di sini, baru kita klik next. Baru di sini berapa total kekayaan, misal kita buat 100 juta. Baru setelah itu kita tinggal next ya. Baru di sini diminta pendapat untuk ketika berinvestasi yang lebih diutamakan apa. Misal kita buat memaksimal keuntungan atau menghindari kerugian, kita buat misalnya keduanya sama penting. Baru setelah itu kalau ada pertanyaan pasar keuangan seringkali naik turun ya dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apakah kamu akan menjual atau bagaimana. Ini keputusan kita ya. Misal aku buat beli lagi. Nah setelah itu tinggal kita klik submit, maka hasilnya akan keluar. Nah, jadi memang kalau kita invest dengan rekomendasi robo, maka kita akan invest di 3 produk ini sekaligus. Jadi presentasinya kalau dibagi 3 produk, untuk hasil dari yang tadi itu pasar uang, obligasi dan saham, pasar uangnya dapat 10%, obligasinya 34%, dan saham 56%, dengan keterangan profil resikonya itu sekitar 8/10. Artinya resikonya cukup tinggi atau bahkan bisa dibilang tinggi. Nah jadi misal teman-teman invest 100.000, maka akan dipecah dengan pembagian seperti ini. Atau teman-teman juga bisa turunkan atau naikkan tingkat resikonya secara langsung. Ini bisa ditambahkan ya kan, misalnya kita buat 10/10, maka presentasi sahamnya akan membesar. Atau jika mau dikecilkan, kita coba tes yang paling kecil ya.
Tadi 10/10 itu kita bisa lihat ya sahamnya itu sekitar 70%. Tapi kalau kita kecilkan, misal yang paling kecil itu kalau nggak salah berapa ya? Oke, yang paling kecil itu bisa dapat 1. Nah, di sini pasar uangnya yang paling tinggi 70%, karena memang profil resikonya semakin kecil sekali, makanya pasar uangnya semakin besar, karena memang seperti yang tadi aku sampaikan, pasar uang ini untuk risikonya itu sendiri ya bisa dibilang sangat lebih kecil lah dibanding obligasi ataupun juga saham. Nah, jadi ini sekedar informasi ya, teman-teman boleh melihat gambarannya ya seperti ini kalau kita mau coba invest berdasarkan rekomendasi dari Robo. Kita lanjut ke topik utama aja ya, mungkin ini kita bisa skip dulu, aku coba back lagi ya. Sekarang aku bakalan kasih gambaran untuk membeli produk reksadana pasar uang. Nah, di halaman utama teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih produk yang akan teman-teman beli tanpa saran dari Robo, dan pembelian produknya juga secara tunggal. Nah, jadi di sini ada menu untuk pilih reksadana secara sendiri. Jadi di sini aku akan klik pasar uang. Setelah itu kita tinggal pilih manajer investasinya. Aku contohkan pilih yang paling atas saja. Di sini ada Sukor Invest Money Market Fund. Setelah itu tinggal kita bisa klik langsung untuk tombol beli ya. Kita klik beli. Selanjutnya tinggal diisi saja nominal pembeliannya, tapi harus sesuai dengan nilai minimum yang ditentukan oleh manajer investasinya ya. Mungkin aku close dulu. Aku coba close yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat minimal pembeliannya adalah 100.000. Misal aku klik lagi beli, terus misal di sini aku langsung klik aja deh yang ini 500.000 misalnya. Lalu setelah itu kita klik beli. Nah, maka akan muncul di sini beberapa hal yang kita bisa lihat bersama. Nah, tinggal teman-teman centang saja informasi persetujuan, maka akan muncul menu bayar sekarang. Nah, nanti tinggal diklik saja menu bayar sekarang untuk diarahkan membayar secara langsung dengan beberapa metode seperti transfer ATM, virtual account ataupun lainnya. Kalau aku sih biasanya pakai virtual account karena nggak diminta kirim atau upload bukti pembayaran seperti itulah. Nah, setelah selesai maka teman-teman bisa lihat di tampilan awal home akan muncul nih dana investasi teman-teman yang sudah tercatat di akun masing-masing. Seperti di akun aku sudah ada 10.100.000 dan aku beli produk pasar uang untuk dana tabungan sebesar 10 juta. Nah, jadi di sampingnya itu kebetulan juga ada dana pensiun. Ini aku beli untuk 3 produk berdasarkan rekomendasi Robo. Jadi dibagi seperti yang aku jelaskan tadi, ini masih coba-coba sih. Jadi nominalnya kecil-kecil dulu untuk lihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada fitur jual. Jadi kalau kita mau tarik uang kita tinggal jual saja. Nah, untuk informasi tambahan, biasanya di awal ya mungkin masih coba-coba, ada yang masih coba-coba, agak kebingungan. Ini kenapa setelah uangnya masuk, tapi fitur jualnya nggak ada. Misal aku klik di bagian produk reksadana pasar uangku di dana tabungan, aku coba klik. Kebetulan di sini aku bagi menjadi dua manajer investasi. Kita klik salah satu aja ya. Aku klik pilih yang paling atas. Nah, di sini hanya ada fitur beli. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena memang untuk prosesnya memerlukan waktu. Jadi untuk tahapannya sendiri teman-teman bisa lihat di menu transaksi. Kita back dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada menu transaksi. Kita klik, terus klik lihat detail ya. Di sini ada beberapa dana tabungan karena tadi terpecah ya. Untuk 2 manajer investasi dan juga aku beberapa kali untuk transfer ya. Jadi kita pilih yang paling atas saja, kita tinggal klik lihat detail pembelian. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang biasanya prosesnya itu kurang lebih memakan waktu 1-2 hari kalau nggak salah ya. Jadi dari mulai pembayarannya diverifikasi sampai pembeliannya berhasil itu kurang lebih 1-2 hari.
Nah, yang aku dapat gambaran sih dari aplikasi Bibitnya, kalau kita bayar sebelum jam 13.00 itu bisa 1 hari selesai, tapi kalau di atas 13.00 itu diprosesnya kurang lebih 2 hari, dengan catatan Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, sebenarnya Bibit juga ada fitur supportnya ya. Jadi teman-teman kalau ada kendala bisa bertanya langsung, itu pas di samping fitur transaksi. Nah, jadi kalau sudah bertanya langsung biasanya sih diresponnya ya cukup cepat lah. Kebetulan kemarin aku cukup khawatir karena fitur jualnya nggak muncul, jadi aku coba tanya dan ini adalah penjelasan dari pihak Bibitnya. Nah, jadi ini adalah balasan dari pertanyaan aku tanyakan kenapa tidak ada menu jual pada portofolio dana tabungan dengan produk pasar uang yang aku sudah beli. Nah, ini udah ada balasan dari pihak Bibitnya sendiri. Mungkin kesimpulannya ya di sini diberitahukan bahwa setelah pembelian berhasil, biasanya masih ada tenggang waktu sekitar 1 hari untuk fitur jualnya itu muncul dan kita bisa tarik dana setelah itu muncul. Termasuk juga informasi untuk keuntungan investasi kita, perkembangannya seperti apa, itu mungkin 1 hari setelah pembeliannya berhasil seperti itu. Nah, kebetulan aku kemarin itu memang untuk pengiriman dananya itu di hari Jumat, jadi mungkin bakalan mulai aktif di Persenin nanti ya. Kebetulan ya di Perseninnya nanti bakalan aktif. Jadi memang kalau hari Jumat kita daftar mungkin ya karena Sabtu Minggu libur ya, mungkin seperti itu. Sebagai informasi tambahan, Bibit merupakan aplikasi investasi online yang bergerak di bawah naungan lembaga keuangan OJK. Jadi untuk keamanannya bisa terjamin. Dan untuk penarikan dana sendiri kalau nggak salah sekitar 3-4 hari untuk prosesnya. Tapi setauku kalau dari OJK sendiri udah punya standar untuk penarikan dana maksimal hanya 7 hari. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, mungkin prosesnya tidak akan lebih dari 7 hari. Oke guys, sekian mungkin video hari ini tentang aplikasi investasi reksadana Bibit. Mohon maaf jika ada kalimat ataupun istilah atau pemahaman yang keliru karena memang masih belajar juga ya, mungkin kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang salah boleh dibenerin di kolom komentar. Semoga teman-teman yang menonton bisa dapatkan manfaat atau paling tidak informasi dari video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang dan aku makin semangat buat video-video lainnya. Bisa di subscribe, like, komen, ataupun share ke teman-teman lainnya. Terima kasih guys, stay safe, see you.